Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan, apakah founder Pas Alkasau meninggal? Ya, apakah benar kabar tersebut? Baik teman-teman sekalian, perkenalkan saya Anjrah Edusanto, saya dari Pas Alkasau Pusat ya. Nah, teman-teman sekalian, ini yang masih banyak yang bertanya ya berkaitan dengan keilmuan Pas Alkasau. Apakah foundernya, yakni Ustadz Haris Mujahid, founder Pas Alkasau meninggal gitu. Nah, jawabannya adalah benar. Beliau itu sudah meninggal dan bahkan meninggalnya sudah sejak 5 Juli tahun 2020. Nah, sekarang sudah berapa? Sudah hampir 3 tahun yang lalu ya. Eh, Beliau meninggal alhamdulillah dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan masalah romantis. Ya kami katakan seperti itu dalam arti apa? Jadi dari Umi Aat ya, istri beliau menyampaikan di hari itu beliau meninggal dengan di dalam pelukan Umi Aat itu sendiri gitu. Ya, kalau kita ngomong usia, umur ya memang itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan lebih penting daripada itu ya kalau saya melihat hikmah dari wafatnya beliau, beliau meninggal di usia kurang lebih 53 tahun ya. Namun Masya Allah ini menjadi pelajaran buat kita semua para pastor sekalian, kaum muslimin sekalian. Beliau meninggalkan sebuah ilmu yang luar biasa manfaatnya untuk umat, yaitu ilmu gaya sehat ini, gaya sehat Pas Alkasau ini. Yang mana tercatat kalau tidak keliru ya di database pelatihan kurang lebih sudah lebih dari sekarang mungkin udah ke arah 16.000 ya, 16.000 alumni, 16.000 orang yang sudah mempelajari ilmu Pas Alkasau. Dari 16.000 katakanlah ada sekian ribu yang memang itu daily aktif menterapi atau membagikan manfaat keilmuan dari apa yang sudah beliau riset selama 15 tahun untuk membantu berbagai macam keluhan penyakit yang ada di tengah umat kaum muslimin. Jadi walaupun sang founder Pas Alkasau sudah meninggal ya, namun Masya Allah amal jariah beliau itu sampai hari ini, sampai detik ini masih terus diamalkan, diteruskan. Amal itu terus dirawat, dijaga oleh para murid-murid beliau, Masya Allah, yang menjaga keilmuan ini dengan sangat luar biasa. Jariah, ya, jariah. Kan saya jadi ingat ada sebuah hadis ya, hadis Nabi SAW yang beliau bertanya siapakah orang yang paling cerdas adalah orang yang betul-betul mempersiapkan kematiannya. Dan kita juga sudah tahu dalam hadis dikatakan apa sih sebuah amal yang tidak putus ya. Tentunya amal yang jelas adalah ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian sedekah jariah dan sebagainya. Nah, mensinkronkan dua hadis tadi, kita bisa melihat betapa cerdas beliau. Beliau sudah meninggal, namun Masya Allah, ilmunya, manfaatnya terus bergurir. Ya. Bola salju amal jariahnya insya Allah sampai hari ini terus sampai kepada beliau. Yaitu karena apa? Karena para murid-muridnya terus mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita tiap hari ya, saya tiap hari ya di timeline Facebook saya atau dari laporan dari para pastruper mendapat laporan dari Aceh, alhamdulillah ada keluhan, misalnya apa, keluhan autis bisa terbantu. Saya mendapat kabar dari Kendari ada bapak ibu yang mendapatkan dia itu saraf berjepit, bismillah sudah sembuh. Dapat laporan dari area Kalimantan dengan keluhan jantung, keluhan GERD dan sebagainya, Masya Allah. Ya, ada juga misalkan dari sisi pelatihan ya, alhamdulillah sampai hari ini pelatihan Pas Alkasau masih terus digulirkan, masih terus dijalankan oleh para murid-murid ya, termasuk kami yang ada di pusat mengupayakan terus bagaimana setiap hari bisa semakin luas orang yang mengenal ilmu Pas Alkasau ini. Mengingat apa? Mengingat ini adalah sebuah impian dari beliau ya. Beliau berpikir bagaimana supaya kaum muslimin itu bisa mendapatkan akses kesehatan dengan kualitas yang profesional ya. Profesional dalam arti secara Pas Alkasau ya memang dia memahami keilmuan dengan baik ya, memahami keilmuan dengan baik. Alamiah ya, tanpa operasi, harapannya tanpa operasi, tapi patut digarisbawahi ya Bapak Ibu sekalian bahwa tanpa dioperasi di sini bukan berarti memerangi operasi, tapi sebisa mungkin ya tindakan-tindakan operasi itu ditaruh di tindakan yang paling darurat, yang paling ujung. Kalau misalnya benjolan payudara kita katakan, benjolan payudara sebesar kelengkeng ya, sebesar kepalan tangan, kalau bisa kempes dengan tanpa operasi, ya tidak usah operasi. Ya. Dengan terapi Pas Alkasau, inilah sudah banyak yang laporan, bahkan yang sudah sangat besar ya, stadium 4 itu juga
inilah bisa terurai dengan izin Allah, dengan 3 bulan terapi, dengan 4 bulan terapi, yang tadinya besar bisa kempes. Atau yang kecil-kecil yang sekali terapi kemudian hilang. Nah, itu harapannya seperti itu. Terus amandel, misalnya ada keluhan amandel, dia itu sakit ya, di terapi, sakitnya hilang, tidak perlu diangkat amandelnya. Jadi bukan berarti kita menolak operasi ya, tapi maksudnya gagasan beliau ini, rahimahullah, bahwasanya ya kalau bisa diterapi tanpa harus operasi, ya kita pilih itu dulu. Ya, kita pilih itu dulu. Kemudian beliau menggagas bagaimana dalam pas al-kausar ini terapi yang tanpa obat, tanpa menggunakan herbal. Jadi sangat praktis ya. Kita tidak usah membawa herbal tanpa membawa obat. Kita bisa membantu orang dengan tangan kosong dimanapun berada. Tentunya untuk level bantuannya nanti sesuai dengan keterampilan masing-masing ya. Jam terbang itu akan pengaruh di keilmuan apapun. Jam terbang itu akan memberikan perbedaan gitu. Misalnya dia sudah 1.000 pasien, sudah 6.000 pasien, 10.000 pasien. Bismillah secara keterampilan sunatullahnya dia jauh lebih ahli, jauh lebih terampil membantu memberikan layanan terapi kepada siapa yang membutuhkan. Dan tanpa obat ini juga bukan berarti kita ibaratnya menyepelekan yang menggunakan obat atau melarang orang pakai obat atau melarang orang pakai herba, tidak. Kalaulah kita bisa tanpa herba, tanpa obat kita bisa bismillah sembuh, ya udah pakai cara seperti itu aja gitu kan. Karena baik obat kimia sintetis maupun herbal sejatinya tetap ada efek samping. Dalam makna kalau kelebihan juga berbahaya untuk tubuh ya. Tapi juga bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi atau tidak boleh mensinergikan. Pas al-kausar tidak bermasalah, misalnya seseorang dia mengkonsumsi, sedang diterapi sambil mengkonsumsi herba. Ya, sepanjang memang tujuan terapinya sama, bisa disinergikan tidak masalah gitu kan. Atau misalnya seseorang dia menggunakan obat-obatan kimia gitu. Dia sudah berharap ya Allah semoga tidak melanjut obat kimia karena efek sampingnya kita tahu ya, ada efek samping dari obat-obatan kimia yang kadang berbahaya juga. Dia pengen supaya ikhtiar, dia bertahap lepas, ya bukan berarti langsung pas lepas begitu. Tapi memang ketika memang dengan terapi pas, dengan rawatan terapi alamiah dia sudah lebih baik, klien boleh mengambil keputusan mau lanjut dengan terapi pas saja, atau misalnya terapi pas dengan obat ataupun herba, atau ya memang masih ibaratnya antara herba dengan porsinya masih dibuat sama atau 50-50 atau bertahap dikurangi. Nah, itu keputusan dari masing-masing pasien. Kemudian tanpa alat ya, ini gagasan Ustadz Haris. Bagaimana beliau tuh ya kita tuh nggak usah pakai alat-alat yang macam-macam gitu kan. Ya, bukan berarti kita kemudian memojokkan orang yang terapi pakai alat, tidak. Kalau memang seseorang bisa sembuh tanpa harus diinstal alat-alat dalam tubuhnya, tanpa kita terapis juga repot harus membawa alat khusus dalam menterapi. Adapun dibutuhkan alat tambahan ketika memang dibutuhkan ya tidak masalah, tapi pada prinsipnya kalau bisa tangan kosong saja gitu. Dan yang terakhir adalah tanpa jimat, bagaimana kita mengkampanyekan insya Allah solusi-solusi yang halal, solusi-solusi yang akidahnya selamat itu ada banyak. Ya, jadi tidak sampai seorang muslim, mohon maaf, naudzubillah, tergadai imannya, pergi ke dukun, ya, pergi ke paranormal, ke ahli-ahli spiritual yang itu sebenarnya adalah sebuah kesyirikan, tergadai imannya hanya untuk coba ikhtiar kesehatan. Kan naudzubillah ya. Karena sejatinya orang diuji sakit kan tujuannya supaya lulus dan dia mendapat banyak pahala dari Allah. Tapi ketika diuji sakit malah dia jatuh kepada jimat-jimat, pada mantra-mantra, pada dukun-dukun dan sebagainya. Maka naudzubillah, dengan sakitnya malah dia, ya semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah memberikan petunjuk, malah dia jatuh kepada kesyirikan yang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam ayat, dosa syirik kalau dia tidak bertobat segera ya, kalau sampai dibawa mati dan dia tidak bertobat, salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah taala. Nah, kembali ke topik awal ya. Jadi Ustadz Haris Mujahid rahimahullah, founder Pas Al-Kausar, meninggal, dan betul-betul momen di waktu itu menjadikan kesedihan yang luar biasa, baik di kalangan keluarga dan juga para murid-muridnya tentu. Karena apa? Ya bagaimana tidak, kita memiliki seorang guru yang sangat tulus membagi ilmunya gitu. Beliau kalau ditanya ilmu apa dijawab gitu dengan luar biasa. Tetapi tentunya menjawabnya sesuai dengan kapasitas ya, keilmuan yang memang dimiliki oleh murid itu. Ya, misalkan dia memang levelnya baru basic, ya beliau akan menanamkan untuk pokoknya kuasai basic. Kalau sudah level advance, beliau diskusinya, bahkan saya pernah menyimak beliau diskusi secara komparasi ya dengan seorang dokter penyakit dalam, diskusi masalah jantung, beliau bisa menjelaskan. Diskusi dengan yang ahli paru, dengan ahli pernapasan, ya beliau juga bisa mengimbangi diskusi tersebut.
Jadi memang knowledge beliau dari sisi medis beliau menguasai juga gitu. Ya saya tidak mengatakan beliau selevel dokter atau dokter spesialis, tapi maksudnya ngerti lah, nyambung lah kalau diskusi permasalahan dari sisi bahasa medis. Kalau di sisi herba beliau juga paham, dari sisi tradisional beliau memahami. Nah, itu barangkali ya yang bisa saya sharekan ya, antara bagaimana menjawab pertanyaan apakah beliau sudah meninggal. Betul sekali beliau sudah meninggal, namun Masya Allah karya beliau masih bermanfaat sampai hari ini. Bahkan ada beberapa yang kirim email ke saya ataupun menyampaikan pesan melalui sosmed bahwasanya, ya Allah kami menyesal ketika Ustadz Haris hidup kami belum belajar. Ya menurut kami tidak boleh penyesalan seperti itu karena sudah qadarullah beliau sudah meninggal ya. Ya sekarang kalau memang Bapak Ibu berharap bisa mendapat ilmunya, ya forum-forum pelatihan PAS tuh silakan didatangi, mau yang kelas online mau kelas offline. Ya, karena pada prinsipnya jangan menunggu sakit baru belajar PAS, karena PAS ini juga sangat manfaat untuk pencegahan kesehatan, memaintain sebuah kesehatan, tidak semata-mata hanya kaitannya dengan sistem terapinya saja gitu. Jadi ya nggak usah menyesal dan sebagainya. Ya rezekinya sekarang seperti ini, disyukuri, dinikmati, bisa diakses gitu. Mungkin itu tak elok saya berpanjang lebar. Poin pertama sudah saya jawab, dan sekali lagi alhamdulillah beliau meninggal dalam keadaan yang baik, tidak seperti yang diberitakan di sana kena COVID dan sebagainya, tidak. Masya Allah, itu fitnah yang jauh dari kebenaran. Dan misalnya ada juga, oh Ustadz Haris meninggal karena penyakit ini, enggak, Masya Allah beliau meninggal dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, di dalam keluarganya, di rumah saja, di dalam lingkup keluarganya, didampingi istri beliau ketika wafat. Dan yang lebih penting daripada itu, kita mengambil hikmah dan pelajaran dari beliau, semangat beliau dalam dakwah, semangat beliau dalam menciptakan kematian yang indah dengan menjadikan karya yang sekarang menjadi bola salju amal, itu patut kita teladani. Apakah saya dan juga Anda betul-betul sudah mempersiapkan kematian gitu. Mempersiapkan kematian, kita besok bawa bekal apa, bekal kita. Ya memang sebaik-baik bekal kan dalam Al-Qur'an dikatakan fa inna gharaza di taqwa itu. Ya kalau tidak salah ya dikatakan seperti itu ya, bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, apa yang kita siapkan? Nah, kita mencontoh dari Ustaz Allah, kita tidak mensucikan beliau dari, tentunya beliau ada kesalahan juga sebagai manusia, tapi kita belajar bagaimana beliau itu betul-betul dengan ilmunya yang beliau katakan diwakafkan ke umat gitu. Karena ilmu ini sebenarnya mahal gitu. Kalau mohon maaf ya, memang belajar di PAS itu ada bayar biayanya, tapi kalau dihitung antara biaya dan manfaat sebenarnya Masya Allah sangat-sangat tidak sebanding dengan keilmuan ini gitu. Namun betul-betul kita belajar, ayo sekarang yang masih belum belajar, segala belajar, yang sudah punya ilmu ayo diamalkan, paling tidak untuk diri dan keluarga, supaya apa ya, supaya betul-betul kita bisa mendapat faedah ilmu dari pasal kasau ini, syukur bisa untuk membantu terapi ke tetangga, keluarga dan sebagainya, menjadi amal jariah bagi kita. Bayangkan antum menterapi misal seorang yang kiai yang manfaat ilmunya luar biasa, beliau tidak bisa bergerak di atas ranjang, ya antum terapi masih bisa berdakwah lagi, Masya Allah jariah ilmu yang luar biasa. Sama pengurus PAPKA ya, pengurus alumni bisa membagikan ilmu kepada adik-adik kelasnya, dilatih sampai dia tuh ahli, sampai dia tuh hebat, kemudian dia menterapi banyak orang, bayangkan pahalanya bisa diambil. Ya, itu saja ya. Saya cukupkan dengan doa kafir majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.